Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Pada kesempatan pagi hari ini kita dihimpun lagi di dalam kelas online kita. Mudah-mudahan setiap langkah kita hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan mudah-mudahan duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga di mana Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Amma ba'du, kami mohon maaf atas keterlambatan forum kita pada pagi hari ini. Tidak harus beralasan sebenarnya, tapi memang tadi malam ada urusan ketetanggaan yang harus dipenuhi sampai dini hari, terus ternyata pagi ini berencana berehat sejenak, kebablasan gitu ya. Sekali lagi kami mohon maaf atas keterlambatannya. Kemudian insya Allah mudah-mudahan setengah jamnya bisa kita ganti di pertemuan yang akan datang untuk berdiskusi dan bertanya jawab lebih panjang. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membahas tema yang cukup sensitif ya hari ini tentang orang ketiga di dalam rumah tangga. Mari kita mulai dengan mengetahui titik-titik rawan hadirnya orang ketiga. Jadi bukan orang ketiganya sendiri, tetapi sebenarnya memang ada titik-titik rawan di mana kemudian kehadiran orang ketiga ini memungkinkan menjadi gangguan, kalau titik-titik rawan ini tidak diantisipasi sebelumnya. Titik rawan yang pertama adalah masa lalu yang belum selesai. Ini biasanya ya terjadi pada orang-orang yang menikah tidak dengan cukup kemantapan hati barangkali, dan dia masih punya dalam tanda kutip masa lalu yang belum diselesaikan, yang belum diputus sempurna, yang belum diakhiri dengan paripurna. Ini akan menjadi titik rawan pertama. Nah, ketika mereka sudah menikah, ternyata salah satu di antara kedua pasangan misalnya masih ada kontak dengan mantan, masih ada satu komunikasi dengan yang lain, satu komunikasi dengan orang yang dulu mungkin juga dipertimbangkan sebagai calon misalnya begitu. Nah, ini adalah titik rawan yang akan selalu muncul, tidak hanya di awal pernikahan, bahkan kemudian akan terbawa-bawa sepanjang ikatan pernikahan itu kalau tidak sejak awal diputus dengan baik, tidak sejak awal diputus dengan sempurna, sebagai bagian dari komitmen untuk membangun keluarga, sebagai bagian dari komitmen untuk memahami konsekuensi dari sebuah pernikahan. Ya, menikah itu seperti kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu bunyinya ada la ilaha illallah, ada rukun nafyu, ada penafian terhadap segala sesuatu yang lain, la ilaha, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi sama sekali gitu ya, illallah, ada rukun al-itsbat, menetapkan hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menjadi ilahnya, sesembahan yang hak baginya. Demikian pula di dalam ikatan pernikahan, akad ijab qabul itu juga kedudukannya serupa itu. Dia adalah bagaimana litaqtofu ma'aha, membangun atifah ikatan lahir batin di antara suami istri, yang itu juga berarti harus menafikan segala sesuatu yang lain untuk kemudian berkomitmen penuh pada ikatan yang satu ini. Jadi ini adalah hal yang rawan, titik rawan pertama ketika kemudian ada masa lalu yang belum selesai. Maka sudah seharusnya satu sama lain pasangan ini mengokohkan hati pasangannya bahwa kalau sudah dimulainya
mengarungi bahtera rumah tangga berdua, maka segala sesuatu yang menjadi masa lalu harus ditutup rapat. Segala sesuatu yang menjadi masa lalu harus dikubur. Segala sesuatu yang menjadi masa lalu itu harus ditinggalkan. Banyak terjadi begitu ya, orang yang sudah menikah kemudian hadir orang ketiga karena persoalan seperti ini. Karena ada yang belum selesai dari masa lalunya. Dan yang lebih memprihatinkan kadang-kadang begini, ketika kemudian sudah menjalani pernikahan, semula agak mantep ya dengan pernikahan, tetapi begitu kemudian menikah kan orang tidak hanya akan menemukan hal-hal yang positif. Orang-orang itu akan ketemu dengan plus maupun minus dari pasangannya. Orang akan bertemu dengan yang positif maupun negatif, kelebihan maupun kekurangan dari pasangannya. Yang sering terjadi bagaimana? Ya karena sudah menikah, dengan pasangannya sendiri yang dia rasakan, lalu kekurangan dia bandingkan dengan mungkin kebahagiaan, kesenangan ketika dia dulu menjalin hubungan dengan mantan misalnya. Nah, ini menjadi perbandingan yang tidak apple to apple, yaitu bahwa hal yang dirasakan sepenuhnya berupa kelebihan dan kekurangan dibandingkan hanya dengan kelebihan-kelebihan. Karena orang dalam hubungan di luar pernikahan itu pasti yang dia menjadi fokusnya hanya kesenangan, dia yang menjadi fokusnya hanya nilai-nilai plus, dia yang menjadi fokusnya adalah bagaimana sebaik mungkin secara naluriah ya, sebaik mungkin menarik itu memberi daya tarik kepada pasangan sehingga dia akan menampilkan hal-hal yang paling positif, hal-hal yang paling merupakan kelebihannya di dalam satu hubungan non pernikahan. Nah, ini akan menjadi rusak ketika kemudian dibandingkan dengan hubungan pernikahan yang tentu akan merasakan semua halnya, merasakan semua kekurangan dan kelebihan, sehingga yang terjadi krisis menjadi makin berat di titik pertama itu, yaitu di awal ketika kemudian masih ada hubungan di luar sana, masa lalu yang belum selesai. Ini akan menjadi masalah yang berat. Maka sekali lagi kepada pasangan suami istri harus memahami bahwa yang namanya ikatan pernikahan itu memutus segala sesuatu yang di luar ikatan tersebut untuk fokus kepada satu ikatan. Memutus segala sesuatu yang merupakan hubungan yang mengarah kepada hubungan antar pasangan laki-laki dan perempuan di luar ikatan pernikahan untuk memfokuskan diri membangun cinta kepada pasangannya. Ya. Ini titik rawan pertama untuk menjadi hal yang harus diwaspadai sejak awal pernikahan. Makanya sering disarankan sejak awal pernikahan harus saling terbuka, harus saling menyampaikan, yang memiliki masa lalu minta bantuan kepada pasangannya untuk menjaga, jangan sampai menjadi batu sandungan, jangan sampai menjadi satu persoalan, satu masalah gitu ya. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Bahkan ketika orang ketiga itu tidak hadir di kehidupan rumah tangga pun, masa lalu yang belum selesai ini akan menjadi masalah jika misalnya ada pasangan yang membandingkan suaminya atau istrinya dengan masa lalunya tersebut gitu ya. Ya ini lebih parah lagi. Meskipun yang orangnya tidak hadir di dalam ikatan rumah tangga, orangnya tidak masuk, orangnya tidak menjadi godaan yang nyata di dalam kehidupan rumah tangga, hatta sekedar membandingkan pun akan menjadi masalah yang besar. Hatta sekedar membandingkan atau menyebut gitu ya, itu akan menjadi masalah yang besar. Jadi ini memang betul-betul harus diselesaikan sejak awal pernikahan. Tidak perlu mungkin menceritakan terbuka, tetapi mengetahui mungkin penting dengan niat tadi untuk saling menjaga, untuk saling memenuhi komitmen, jangan sampai keluar dari litaqtofu ma'aha, membangun ikatan lahir batin berdua dengan pasangan halal dan menutup pintu-pintu yang mungkin akan merusaknya, termasuk pintu-pintu dari masa lalu seperti yang tadi sudah kita sebutkan. Ini yang pertama, titik rawan pertama adalah titik rawan ketika ada masa lalu yang belum selesai. Yang kedua, rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjadi titik rawan di dalam kehidupan pernikahan terhadap hadirnya orang ketiga
adalah ketika ada masalah yang tidak diselesaikan. Ada konflik di antara pasangan atau antara suami istri yang masing-masing hanya saling memendam. Masing-masing hanya saling menjadikannya sebagai beban, tidak kemudian berusaha untuk menyelesaikan dengan ilmu. Ya, ini akan menjadi titik rawan juga. Jadi sebenarnya kalau dibekali dengan ilmu yang mencukupi, misalnya tentang komunikasi, di mana perbedaan laki-laki dan perempuan sudah difahami, seperti pada materi-materi di kelas online kita yang lalu, gitu ya. Ini akan meminimalisasi konflik, gitu ya. Ilmu tentang cara berpikir yang berbeda, ilmu tentang cara berbicara yang berbeda, ilmu tentang cara menghadapi masalah yang berbeda, ilmu tentang cara menjaga hubungan yang berbeda, ilmu tentang bagaimana memberi ruang untuk suami atau bagaimana mendengarkan curhatan-curhatan istri. Ini kalau dikuasai, gitu ya, sebenarnya akan sangat meminimalisasi terjadinya konflik. Tetapi banyak pasangan yang memasuki dunia pernikahannya tanpa ilmu yang cukup, tanpa pemahaman yang memadai, sehingga hal-hal kecil ini berubah menjadi konflik yang tajam. Nah, konflik yang tajam yang tidak terselesaikan, konflik yang besar yang kemudian tidak menemukan jalan keluar, ini sangat-sangat rawan jadi pintu masuk bagi godaan-godaan dari luar, bagi hadirnya orang ketiga. Maka solusinya adalah memang harus segera memahami ilmu untuk kemudian mampu menyelesaikan berbagai macam konflik, untuk kemudian mampu menyelesaikan berbagai macam persoalan ini dengan bijaksana. Tidak ada, catatan penting, tidak ada rumah tangga tanpa masalah. Ini catatan penting. Tidak ada pernikahan yang mulus-mulus saja tanpa persoalan, itu hampir tidak ada. Maka memang manajemen konflik itu perlu ilmu. Memanage konflik supaya tidak merusak, memanage konflik supaya tidak menjadi besar, memanage konflik supaya bisa diminimalisasi dengan ilmu, ini menjadi sesuatu yang sangat penting, karena tadi sudah kita ungkapkan, konflik yang tidak terselesaikan, yang berlarut-larut, yang menjadi masalah panjang, itu akan menjadi pintu masuk yang berbahaya bagi godaan-godaan dari luar, termasuk hadirnya orang ketiga. Yang kita dapatkan petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendiamkan. Artinya mendiamkan itu bukan cuma mendiamkan tidak berkomunikasi, tetapi tidak mau mengambil inisiatif untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Itu di antara dua sesama saudara muslim saja, itu maksimal hanya 3 hari. Itu artinya 3 hari itu batas maksimal di mana salah satu harus memulai inisiatif untuk menyelesaikan masalah di antara kedua pihak. Itu dalam persaudaraan sesama muslim. Maka terlebih lagi dalam kehidupan rumah tangga tentunya harus kurang dari itu, kalau bisa harus selesai. Setiap masalah harus selesai. Kita sulit membayangkan ada konflik gitu ya, yang terjadi di antara pasangan, kemudian saling mendiamkan misalnya, itu kemudian melebihi 3 hari padahal tinggal serumah, padahal tinggal seatap, bahkan tidur seranjang atau sekamar. Ini akan menjadi satu hal yang sangat merusak. Makanya kenapa Rasulullah kemudian memberikan waktu 3 hari itu ya. 3 hari itu untuk merenungkan, 3 hari itu untuk memahami sudut pandang pasangan gitu ya, supaya kemudian kita bisa lebih objektif, tidak lagi egois dengan persepsi kita sendiri. Kemudian bagaimana kita berinisiatif untuk melakukan resolusi konflik ya. Ada konflik yang memang hanya bisa ditenggang, belum bisa diselesaikan sejak awal gitu ya. Ya, al-waktu juz'um minal ilaj, kata orang Arab. Ya, ada yang konflik di mana waktu merupakan bagian dari penyelesaiannya. Waktu merupakan bagian dari konfliknya, tetapi itu sudah harus dimulai dengan satu sikap dan sudut pandang positif untuk sama-sama mencari jalan keluar, untuk sama-sama mencari solusi dari konflik, dari masalah. Ya, hal-hal yang ringan kalau tanpa ilmu pun bisa menjadi konflik yang hebat. Kayak kemarin seperti kita sudah contohkan tentang kalau suami ada masalah, istri memaksa curhat,
ya suami akan merasa tertekan gitu ya, atau sebaliknya kalau istri sedang curhat suami tidak mendengarkan, ini kan akan menjadi tumpukan kekecewaan. Nah, tumpukan kekecewaan ini kan rentan terpicu oleh sesuatu yang lain menjadi konflik yang dahsyat. Ini harus dikuasai ilmunya dan senantiasa ada prinsip untuk memberi inisiatif menyelesaikan konflik. Jadi dalam konflik rumah tangga itu saya sangat ingat guru saya menyampaikan gitu ya, kalau di rumah tangga itu tidak penting siapa yang salah gitu ya. Yang lebih penting adalah berebut salah gitu ya. Tidak penting siapa yang benar, siapa yang salah, yang lebih penting adalah berebut saya yang salah dan kemudian segera berebut meminta maaf satu sama lain. Kalau kamu mau cari siapa yang salah, di rumah tangga bukan tempatnya. Kecuali kamu sudah maju, mau ke pengadilan gitu ya, untuk misalnya berpisah, maka silahkan kamu cari yang salah. Tapi kalau masih ingin mempertahankan hubungan, maka tidak menjadi penting siapa yang salah. Karena nanti kalau semuanya masing-masing merasa bersalah, pasti akan ketemu jalan keluar. Karena masing-masing bisa saling menguatkan dengan meminta maaf terlebih dahulu gitu ya. Jadi ini titik rawan kedua. Kalau yang pertama tadi masa lalu yang belum selesai, titik rawan kedua adalah konflik yang bisa menjadi pintu masuk orang ketiga di dalam pernikahan gitu ya. Jadi hati-hati terhadap konflik. Yang ketiga, titik rawan dari masuknya orang ketiga dalam hubungan pernikahan itu adalah kondisi-kondisi pekerjaan dan aktivitas. Nah ini tentu berbeda-beda levelnya antara satu dengan yang lain gitu ya. Saya sendiri pernah menemukan misalnya kasus justru misalnya yang terjadi masuknya orang ketiga melalui profesi misalnya. Ya, kita bisa bayangkan ya ada profesi-profesi tertentu yang bersinggungannya dengan lawan jenis sangat kuat. Tetapi pada kondisi tertentu yang tidak seharusnya tidak pun bisa menjadi pintu masuk yang sangat berbahaya. Contoh, naudzubillah min dzalik ya. Ini misalnya ada seorang konsultan rumah tangga atau ada seorang ustadz yang kemudian dicurhatin masalah oleh salah satu mungkin jamaahnya, binaannya, kemudian mereka tidak lagi bisa membedakan bagaimana memberikan nasihat yang baik dengan bagaimana menerima curhat sebagai pasangan laki-laki dan perempuan, sehingga kemudian justru yang terjadi adalah penyimpangan. Itu sangat memungkinkan terjadi. Makanya ini kan harus dijaga betul-betul, dijaga dengan sangat hati-hati. Maksud saya memberi contoh adalah bahkan aktivitas yang sangat positif pun bisa menjadi pintu masuk yang berbahaya. Apalagi kemudian pekerjaan di kantor misalnya yang mengharuskan perjalanan dinas keluar kota dengan lawan jenis gitu ya, atau kemudian hubungan di kantor yang sangat dekat dan lain sebagainya. Nah ini juga adalah pintu-pintu yang perlu diwaspadai. Ini tidak bisa tidak komitmen pribadi masing-masing. Ini harus betul-betul dijaga sekuat mungkin gitu ya. Ada di antara jamaah juga yang cerita profesi suami sebagai pilot gitu ya misalnya, atau profesi yang mengharuskan long distance relationship karena pekerjaan di satu kota yang lain gitu ya, hanya bisa seminggu sekali pulang atau bahkan ada yang sebulan sekali pulang. Nah, kondisi-kondisi semacam ini tentu lebih rawan menimbulkan hadirnya orang ketiga dibandingkan yang kemudian intensitas pertemuannya lebih kuat, tinggal serumah, pekerjaan tidak jauh dan lain sebagainya. Ini tentu akan menjadi faktor risiko ya. Faktor risiko ya tidak selalu, tetapi bisa menjadi pintu-pintu yang terbuka. Maka kalau kita menyadari bahwa aktivitas, pekerjaan, karir, kemudian berbagai kegiatan kita ini memiliki tingkat risiko lebih dengan kondisi-kondisi itu, maka
Ya, membangun bondingnya harus lebih kuat, membangun ikatan antara suami istri untuk saling menjaga ini juga harus lebih kuat, baik melalui doa-doa, baik melalui komunikasi yang kemudian diintensifkan satu sama lain gitu ya, dan lain sebagainya. Terlebih kemudian diikat dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Jadi faktor ketiga ini juga sama sebenarnya dengan yang sebelum-sebelumnya, menuntut kondisi komitmen yang kuat dari masing-masing untuk menjaga hubungan pernikahannya di atas segala sesuatu yang menjadi dorongan-dorongan sekedar kesenangan syahwat yang kemudian biasanya menjadi muncul pintu-pintu setan di situ dengan hadirnya orang ketiga. Itu ya, titik rawan ketiga adalah kondisi pekerjaan, profesi, kegiatan, aktivitas yang memang bisa menjadi pemicu hadirnya orang ketiga atau faktor risiko hadirnya orang ketiga. Yang keempat itu ya, ada masa-masa tertentu di mana kemudian memang kondisi pasangan itu sedang menghadapi hal berat gitu ya, yang harus dia menyesuaikan diri. Contoh ketika misalnya istri kehamilannya sudah mencapai trimester ketiga gitu ya, mungkin di situ kondisinya posisi istri secara seksual tidak terlalu bersemangat untuk melakukan hubungan suami istri, misalnya. Kemudian juga dari sisi penampilan dia merasa tidak percaya diri dan lain sebagainya. Ini bisa menjadi kondisi masalah. Kemudian ketika anak lahir dan di awal-awal di mana kemudian perhatian istri menjadi tercurah sangat besar kepada anak. Tentu suami akan merasakan bahwa ada bagian-bagian dari yang selama ini dia mendapatkan perhatian dari istri atau pelayanan dari istri itu berkurang gitu ya. Biasanya kalau pagi dibikinkan teh kok ini enggak gitu ya. Ya karena istrinya masih nyusuin anak gitu ya. Ini malam biasanya bisa ngobrol berdua intens, asik, kok ini enggak, anaknya, istrinya ngelonin anaknya bayi gitu ya yang masih kecil gitu ya. Jadi banyak hal yang kemudian akan harus disesuaikan dengan kondisi perkembangan di dalam kehidupan rumah tangga yang kemudian ini harus dimengerti dan harus difahami, diberi tenggang oleh pasangan gitu ya. Di sini saya misalnya ingin menuntut suami ya, harus memahami istri tidak seperti ketika kemudian masih belum punya anak gitu ya. Dia akan harus berbagi perhatian mau tidak mau gitu ya dengan anak yang kemudian tuntutan perhatiannya tinggi, apalagi di awal-awal sebagai baby. Apalagi kalau istri gitu ya, naudzubillah misalnya mengalami baby blues ya, mengalami kondisi tertekan yang berat di awal-awal memiliki anak gitu ya. Ini tentu akan sangat dibutuhkan tenggang rasa, dibutuhkan upaya besar suami untuk kemudian menstabilkan kembali kondisi emosional istrinya yang memang sangat kondisinya sangat berada pada pengaruh hormon-hormon di dalam tubuhnya yang mungkin belum bisa stabil lagi gitu ya. Dan ini juga bisa terjadi misalnya sejak awal kehamilan gitu ya. Ya secara emosional kan berubah karena pengaruh hormon yang juga berubah. Nah, ini kalau tidak diilmui oleh suami, ini tentu akan menjadi tanda kutip kekecewaan. Kalau tidak dimengerti, tidak difahami, kemudian tuntutannya sama kepada istri, tentu akan menjadi masalah yang besar gitu ya. Maka ya memang harus dimengerti, difahami bagi suami bahwa istrinya sedang berjuang untuk kehadiran anak mereka, baik ketika dia sedang hamil, ketika dia sedang melahirkan, ketika dia sedang awal-awal menyusui gitu ya. Maka pendampingan dari suami ini menjadi sesuatu yang sangat berharga. Pengertian dari suami menjadi sesuatu yang sangat berharga. Justru di saat seperti itu istri harus diperlakukan sebaik-baiknya sebagai as a queen, betul-betul sebagai ratu rumah tangga oleh suaminya. Maka di situ suami harus tahu mana tuntutan-tuntutan egonya yang tidak realistis dalam hubungan suami istri. Ini perlu kemudian di manage, perlu diatur sedemikian rupa
agar tidak kemudian justru mengganggu atau justru membuat istri menjadi makin stres, makin merasa berat gitu ya, makin merasa tidak berguna dalam tanda kutip gitu ya. Ini betul-betul suami harus pandai-pandai menempatkan diri, pandai-pandai menempatkan berbagai hal yang kemudian berubah di dalam hidupnya ya. Nah tentu sekali lagi tidak bisa lagi menuntut seperti ketika istri belum ada beban-beban untuk hamil, belum ada beban-beban merawat anak, mengurus anak dan menyusui dan lain sebagainya, yang seharusnya justru suami juga ikut membantu. Nah, di situ kita tahu beban-beban istri bertambah, tentu suami yang baik juga suami yang kemudian mau untuk kemudian berbagi, mau untuk kemudian membantu, mau untuk kemudian mendampingi, mau untuk kemudian mengerti keadaan istri yang sedang dalam kondisi yang berat gitu ya. Ini titik rawan yang keberapa tadi ya? Keempat ya. Jadi ada masa-masa di mana satu sama lain sangat membutuhkan dukungan, sehingga harus ada pengorbanan di situ. Nah, kalau ini tidak dimengerti, konstruk berpikirnya masih di dalam ikatan pernikahan menuntut, maka akan menjadi potensi sangat rawan munculnya godaan gitu ya dari yang ketiga. Ketiga, kenapa kita menyebut ketiga ya? Sebenarnya kan ada ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ketiga ini untuk kita wakili bahwa itu adalah syaitan sebenarnya ya. Yaitu siapapun, berapapun jumlahnya itu adalah hakikatnya kan godaan syaitan, bukan godaan person dari seseorang saja, tetapi ada andil syaitan di situ yang sangat dominan untuk memang menjatuhkan seseorang ke dalam dosa, menjatuhkan seseorang ke dalam masalah, menjatuhkan sebuah rumah tangga dalam konflik. Yang menjadi target setan adalah diantaranya adalah memisahkan suami dari istrinya, memisahkan satu pasangan yang ada dalam ikatan halal dengan mengiming-imingi, dengan menjerumuskan ke dalam ikatan-ikatan yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini titik rawan keempat. Nah, teman-teman yang disayang Allah harus memahami ya. Titik rawan keempat ini juga sangat mungkin terjadi dan sangat riskan, sangat berbahaya. Ini istri juga harus memahami kondisi-kondisi di mana suami berada pada titik rawannya. Misalnya ketika sedang berada di poin keempat ini, dia sedang melahirkan, habis melahirkan, dia masih menyesuaikan diri untuk ngurusin anak dan sebagainya gitu. Jadi, jangan sampai sama sekali melupakan apa yang biasanya dilakukan untuk suami, meskipun yang sederhana, dan meminta maaf kalau tidak seperti yang biasanya. Maaf mas, hanya bisa bikinin teh, belum bisa siapin snack buat kamu ya. Nggak apa-apa deh, aku bisa masak mie instan kok gitu ya. Ya sudah bisa masak mie instan kan ya gitu. Dan ini asalkan dikomunikasikan, saling mengerti satu sama lain. Jangan sampai dua-duanya juga hanya saling menuntut, suami menuntut istri seperti sebelum punya anak, tetapi istri juga menuntut hanya suaminya harusnya ngerti, harusnya dia tuh tahu saya tuh sibuk dengan anak, harusnya dia tuh tahu bahwa saya repot dengan anak, harusnya dia tuh tahu. Nah, ini juga akan menjadi hal yang kurang baik kalau kemudian hanya menuntut. Dari sisi istri sendiri juga harus kemudian menyampaikan permohonan maaf kepada suami, supaya suami juga mengerti ya. Itu kalau disampaikan dengan permintaan maaf, maka akan lebih besar kekuatannya untuk menerima kenyataan gitu ya, bahwa istrinya tidak seperti yang lalu. Tapi kalau tidak ada permintaan maaf, mungkin dia berbeda gitu ya. Kok nggak bisa sih, kok nggak kayak kemarin sih. Nah, tapi kalau kemudian disampaikan, maaf ya mas ya, aku masih harus nyusuin, belum bisa bikinin kamu kopi gitu ya. Nah, itu kan ada permintaan maaf, sehingga ada sebuah pemahaman. Jadi karena disampaikan dengan permintaan maaf, justru suami jadi mengerti, jadi berempati, jadi kemudian, oh nggak apa-apa dek, kamu mau tak bikinin sekalian, aku mau bikin kopi, kamu mau tak bikinin susu sekalian, susu untuk ibu menyusui misalnya gitu ya. Nah, ini akan menjadi justru satu hubungan timbal baik dan saling menguatkan kalau kemudian disampaikan dengan baik dan saling mengerti. Tetapi kalau saling menuntut, ya pasti akan justru jadi masalah, jadi persoalan gitu ya. Ini titik rawan yang keempat. Yang pertama tadi kalau ada masa lalu belum selesai, yang kedua ada konflik-konflik yang tertimbun, tidak tercarikan jalan keluarnya, yang ketiga kondisi pekerjaan, aktivitas
yang membuka pintu-pintu tersebut gitu ya. Yang keempat gitu ya, kalau ada kondisi-kondisi yang perlu penyesuaian baru dari masing-masing pasangan, sehingga harus diperlukan saling pengertian yang sangat kuat di antara kedua belah pihak untuk kemudian saling berempati pada kondisi pasangannya. Secara garis besar ini empat kondisi yang sangat memungkinkan terjadinya hadirnya orang ketiga. Ada kondisi kelima, tetapi mudah-mudahan ini kondisi kelima ini tidak ada ya, karena memang tadi intinya sih komitmen, karena intinya dari ikatan pernikahan itu al-aqdu, itu artinya ada komitmen bahwa ini ikatan yang dipersaksikan kesuciannya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dimohonkan ridho Allah di dalamnya, visi misi rumah tangga yang kuat yang bisa menjaganya gitu ya. Tapi yang kelima ini juga bisa terjadi kalau memang ada di antara salah satu pasangan misalnya ini ada di dalam kondisi penyakit psikologis ya, penyakit psikologis tertentu. Saya misalnya ingin menyinggung ya, penyakit psikologis tertentu. Ada yang masih kecanduan pornografi, ada yang justru memang maniak secara seksual, ada yang kemudian justru ini kondisi penyakit psikologis meskipun mungkin tidak disadari gitu ya. Misalnya masih kepuasannya sebagai lelaki kalau dia bisa menaklukkan banyak wanita dan lain sebagainya. Nah, kalau yang kondisi kelima ini, na'udzubillahi min dzalik, maka memang perlu terapi-terapi khusus gitu ya, dengan tentu kesadaran yang bersangkutan, kesadaran dari yang bersangkutan untuk menyelesaikan masalahnya. Ya, kecanduan pornografi, kecanduan seks, kecanduan menaklukkan wanita dan lain sebagainya, yang kemudian ini perlu ditangani secara khusus gitu ya, untuk bisa diselesaikan dari masalahnya. Ya, bagi yang sudah menikah gitu, kemudian mendapati ternyata pasangannya memiliki kondisi yang demikian, ya itu bagian dari ujian Allah kepada dia. Tugas dia untuk mendampingi dari yang bersangkutan untuk mudah-mudahan Allah berikan jalan kesembuhan. Atau na'udzubillahi min dzalik, misalnya yang kelima ini ternyata ada kecenderungan misalnya same sex attraction atau ketertarikan seksual terhadap sesama jenis pada yang bersangkutan. Jadi ini kondisi kelima ini sangat tidak diharapkan ya. Kondisi kelima ini sangat tidak diharapkan. Artinya tidak alami dibandingkan yang keempat tadi yang faktor masuknya orang ketiga bisa sangat alami dalam tanda kutip. Tapi yang kelima ini karena memang ada gangguan kondisi tertentu yang perlu penanganan khusus. Maka memang perlu pendampingan dan penanganan khusus bagi yang terjadi seperti ini, untuk kemudian mudah-mudahan Allah SWT berikan jalan keluar, kesembuhan melalui pernikahannya, karena pernikahannya juga tentu adalah obat untuk perkara-perkara yang semacam ini, sehingga kemudian bisa diselesaikan. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, ini jadi 5 hal ini ya. Secara total garis besar ada 5 hal ini yang perlu diwaspadai sebagai jalan masuknya gangguan di dalam kehidupan rumah tangga dalam bentuk orang ketiga tadi. Nah, bagaimana kemudian mengantisipasi secara umum dari kondisi-kondisi tersebut? Yang pertama, sekali lagi, pernikahan adalah komitmen. Itu yang harus disadari oleh masing-masing pasangan, bahwa pernikahan adalah komitmen. Ini harus terus diperbarui, terus dipersegar ya. Komitmen itu kan bisa usang. Sama dengan keimanan, itu katanya Rasulullah SAW sampai bersabda, jaddidu imanakum, selalu perbarui iman kalian, itu ya, bila ilaha illallah, dengan zikir kepada Allah, dengan mengucapkan bahwa tiada ilah selain Allah, dengan menghayati bahwa tiada sesembahan selain Allah. Jadi sebagaimana iman perlu disegarkan, komitmen-komitmen itu juga perlu disegarkan. Selain tentu terus dijaga, dia perlu disegarkan. Mungkin setahun sekali harus ada agenda couple time berdua untuk menguatkan ikatan, menguatkan komitmen gitu ya. Anak-anak biar ikut kakek neneknya dulu, kita nggak harus panjang, tetapi kemudian dia harus ada waktu untuk couple time
sebagai wahana untuk menguatkan komitmen ya. Yang kedua ilmu. Nah, ya, teman-teman yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita harus mengilmui hidup berumah tangga, mengilmui tentang pasangan, mengilmui tentang komunikasi, mengilmui tentang sisi-sisi rumah tangga kita semuanya untuk meminimalisasi konflik. Yang konflik itu kalau tadi kita sudah sebutkan timbunannya bisa menjadi jalan masuk setan untuk menghadirkan orang ketiga dan lain sebagainya. Itu ya. Itu yang kedua. Jadi yang pertama komitmen, yang kedua ilmu, yang ketiga bagaimana menutup pintu-pintu yang bisa ditutup. Nah, bisa ditutup kalau memang itu bisa menjadi jalan masuk berbagai macam godaan tadi. Kalau memang tidak perlu untuk ikut misalnya grup WhatsApp alumni yang di situ ada mantan, misalnya ya udah keluar saja gitu ya. Sampaikan kepada suami atau istri ini di sini banyak teman, terlalu banyak kenangan, ya udah keluar aja dari grup gitu ya. Bahkan kalau memungkinkan blokir kontak-kontak yang tidak perlu gitu ya, yang bisa menjadi pintu masuk ke berbagai hal yang kira-kira akan menjadi batu sandungan tadi gitu ya. Atau aplikasi-aplikasi yang dulu terkait dengan masa lalu, di situ ada akun-akun yang juga mungkin terkait dengan masa lalu. Kalau memang tidak ada keperluan untuk berkontak, tidak ada manfaat dan ada madarat, resiko madarat yang lebih besar, kenapa tidak diblokir, kenapa tidak ditutup? Ini bisa saja terjadi. Tidak ada ikhtiar yang menunjukkan komitmen tadi dijaga dengan betul, dijaga dengan baik gitu ya. Kemudian yang keempat, bagaimana kemudian ini ya, pasangan suami istri ini memiliki mekanisme untuk saling menjaga dan saling mengingatkan. Misalnya tentang akses terhadap gadget masing-masing, gitu ya. Kalau saya dan istri misalnya menyepakati kita punya akses terhadap gadget masing-masing, sehingga kemudian bisa mencegah ada hal tertentu. Ketika kemudian dirasa akan ada hal yang bisa menjadi rawan, menjadi resiko, maka kemudian dibicarakan untuk ini gimana? Kok ini akun ini terlalu sering komentar, ya bahasanya menjurus ke hal-hal yang pribadi gitu ya. Ini gimana? Kita bisa bicarakan. Oh ya udah di unfollow aja atau di unfollow saja sehingga kemudian tidak bisa DM-an atau kemudian misalnya gitu ya. Ini sebagai contoh saja bagaimana kemudian itu dikomunikasikan. Jadi ada cara untuk kemudian saling menjaga di antara kedua belah pihak yang kemudian di situ masing-masing kemudian bisa saling menjaga dengan keterbukaan tentu saja, dengan menyadari bahwa ini yang kadang-kadang bahwa ini upaya penjagaan bersama untuk saling menjaga, bukan untuk memutus kesenangan, bukan saya gitu. Jangan sampai kemudian itu apa yang dilakukan pasangan di dalam kebersamaan untuk mencegah terjadinya masalah itu jangan dianggap sebagai intervensi yang merugikan, jangan dianggap sebagai sesuatu yang mengganggu, karena ini adalah untuk menjaga sesuatu yang lebih besar berupa ikatan komitmen pernikahan. Kemudian yang berikutnya, selain waktu untuk menguatkan komitmen, ya dalam kehidupan rumah tangga selalu diperlukan apa yang disebut sebagai me time, ya, masing-masing perlu waktu untuk menguatkan diri dan merilis stresnya dengan me time, ya, berikan kelonggaran untuk me time bagi masing-masing pasangan. Tapi tadi yang sangat penting juga ada couple time, waktu bersama. Dan waktu bersama ini kadang-kadang sederhana, tidak perlu muluk-muluk. Bukan harus dengan candlelight dinner di rumah makan atau restoran mahal. Cukup nyetir berdua atau naik motor berdua berboncengan keliling-keliling tanpa tujuan yang jelas sambil ngobrol, itu sudah menjadi couple time yang sangat bermakna gitu ya. Paling nyetir berdua, duduk bersama, berdampingan, terus kemudian berbicara, ngobrol. Nggak harus ada tema khusus, tapi ngobrol bisa saling mengungkapkan isi hati pelan-pelan gitu ya. Itu enak gitu ya. Ini ada couple time di situ. Jadi kemudian ini harus dialokasikan waktu untuk couple time. Ada family time, waktunya bersama keluarga, ada social time, waktu bersama masyarakat. Ini juga harus diatur sebaik-baiknya, jangan sampai tidak seimbang. Jangan sampai social time-nya habis-habisan. Ya kegiatan ini, kegiatan itu, arisan, pengajian, gotong royong,
jadi relawan macam-macam, tetapi kemudian tidak ada family time, kemudian tidak ada couple time, jangan sampai terjadi. Semuanya harus dijaga betul-betul sebagai sebuah keseimbangan. Ini saya kira yang dapat disampaikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah tentang orang ketiga. Ada 5 pintu rawan yang tadi kita sudah sebutkan. Mudah-mudahan bisa kita antisipasi, kita atasi. Kalau sudah terjadi masuknya, maka kemudian bisa saling menguatkan untuk menjaga ikatan pernikahan ini sebagai sesuatu yang jauh lebih berharga, sesuatu yang lebih berpahala, sesuatu yang lebih kokoh, sesuatu yang akan kita pertahankan sampai ke surga. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.